Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah merupakan salah satu ciptaan dari Sang Pencipta. Dan juga makhluk-makhluk yang lain. Semua adalah ciptaan. Termasuk bumi, langit, dan semua apa yang ada di antara bumi dan langit. Alam semesta ini, bintang, bulan, matahari, semua itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Karena itu tidak ada di antara bahagian ciptaan itu yang kita bisa saksikan, yang bisa kita indra, yang layak untuk kita anggap sebagai Tuhan. Karena hakikatnya Tuhan adalah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia, makhluk, dan seluruh alam semesta ini? Tentu manusia tidak akan mampu dengan sendirinya berpikir. Manusia tidak akan mampu hanya dengan merenung, lalu kemudian menemukan hakikat siapa pencipta itu. Karena pencipta adalah sesuatu yang menciptakan semua yang ada ini, maka tidak mungkin dia bahagian dari apa yang ada, yang kita bisa rasakan dan yang kita bisa saksikan. Dia lebih besar, lebih kuasa dari apa yang bisa kita saksikan dalam alam semesta. Karena itu, satu-satunya cara untuk manusia bisa mengetahui hakikat pencipta itu adalah pencipta itu sendiri yang mengabarkan dirinya kepada manusia. Pencipta menjelaskan tentang hakikat dirinya kepada manusia. Karena itu manusia hanya bisa memahami siapa pencipta berdasarkan dengan informasi penjelasan yang bersumber dari pencipta itu sendiri. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain yang benar dan yang bisa dibenarkan oleh akal yang sehat untuk mengetahui siapa pencipta, kecuali hanya dengan jalan mendapatkan informasi penjelasan dari Sang Pencipta itu sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengetahui sebuah informasi atau penjelasan yang benar tentang siapa pencipta itu? Maka kita harus bisa menemukan sebuah informasi atau penjelasan yang dapat diyakini bahwa
Informasi atau penjelasan itu bersumber dari pencipta itu. Bukan informasi atau penjelasan yang ada keraguan di dalam. Manusia tidak bisa membuat sebuah penjelasan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan tentang pencipta kecuali hanya semata-mata berdasarkan dengan informasi dari pencipta. Sejenius apapun orang tidak mungkin membuat cerita, mengarang sebuah karangan menceritakan tentang pencipta kecuali dia harus menemukan informasi yang benar yang dapat diyakini tentang hakikat dari pencipta. Pada titik inilah kemudian manusia yang diberikan oleh pencipta itu akal harus mampu menguji, harus mampu memastikan bahwa apa yang dijadikan sebagai sumber informasi adalah benar-benar dari pencipta itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan dan keyakinan kaum muslimin memahami dan meyakini bahwa sumber informasi yang benar dan dapat diterima oleh akal sehat tanpa keraguan sedikit pun tidak lain adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu, firman, perkataan dari pencipta. Yang pencipta sendiri menjelaskan bahwa dirinya adalah apa yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dengan informasi dari pencipta yang menjelaskan dirinya panjang lebar di dalam Al-Quran, maka kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya dapat mengetahui dengan jelas, dapat mengetahui dengan rinci, dapat mengetahui dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pencipta itu dengan baik dan benar. Apakah benar kitab suci Al-Quran itu adalah firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Akal sehat manusia bisa menguji untuk membuktikan apakah kitab suci Al-Quran ini wahyu dari Allah atau hanyalah karangan manusia. Bisa diuji oleh siapa saja bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, di saat itu sang pencipta sudah menantang manusia yang meragukan Al-Quran itu sebagai wahyu darinya. Bahwa silakan manusia bersekutu, mengumpulkan semua kemampuan dan kekuatan untuk membuat yang semisal dengan apa yang dibuat oleh Allah. Semisal dengan Al-Quran. Hingga saat ini tidak ada seorang pun yang paling jenius sekalipun yang mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran, meskipun itu hanya satu ayat saja. Dan selain itu, terlalu sulit untuk bisa diterima oleh akal sehat bahwa ada orang yang mampu membuat Al-Quran yang sangat hebat itu dari sisi tata bahasa dan isinya pada waktu lebih dari 1400 tahun yang lalu. Di saat itu
tidak semaju dengan sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum ada perguruan tinggi, belum ada sekolah, belum ada lembaga-lembaga penelitian. Kehidupan manusia saat itu masih sangat sederhana dan terbatas. Maka pertanyaan akal sehatnya adalah, apakah mungkin di zaman yang seperti itu ada orang yang mampu membuat sebuah cerita, kumpulan informasi semisal dengan Al-Quran, yang sampai hari ini manusia masih terus menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan yang terus digali, ilmu yang begitu luar biasa yang ada di dalam. Banyak ilmuwan-ilmuwan modern yang kemudian takjub setelah meneliti satu atau dua ayat dalam Al-Quran dan kemudian mengatakan tidak ada cara lain kecuali harus tunduk dan mengatakan Al-Quran tidak mungkin dikarang oleh manusia. Jangankan manusia yang hidup di zaman lebih 1400 tahun yang lalu. Di zaman ini saja ilmu pengetahuan sudah maju, teknologi sudah tinggi, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada orang yang mampu membuat semisal dengan Al-Quran. Terlalu dalam, terlalu banyak, terlalu luas hal-hal yang ada di dalam Al-Quran itu. Dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan terkandung pokok-pokok pembelajarannya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sampai pada titik ini akal sehat kita mengatakan tidak ada alasan untuk tidak menerima Al-Quran sebagai wahyu, firman dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan langit, dan menciptakan alam dan seluruh apa yang ada di dalam. Karenanya itu pula lah kita katakan bahwa satu-satunya yang wajib kita sembah, beribadah kepadanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta. Sembahlah siapa yang menciptakan manusia, jangan menyembah siapa yang diada-adakan dan diciptakan sendiri oleh manusia. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga kita selalu berada pada kebenaran yang benar-benar bersumber dari pencipta kita sebagai manusia, alam semesta, dan seluruh apa yang ada di dalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.